Halo Warriors, selamat datang di channel YouTube Dewan 12. Kembali lagi dengan aku Feni. Dan kali ini El Warrior mendatangkan salah satu anggota yang termasuk paling sepuh. Beliau adalah seorang spesialis IoT, Internet of Things. Mari aku perkenalkan Pak Michael. Halo Pak Michael, selamat datang di Kak studio Feni, Dewan terima 12. kasih. Ih, Halo keren. semua, salam sehat semua. Iya, dan terima kasih udah menyediakan waktu karena aku tahu betapa sibuknya Pak Michael sebenarnya dengan semua yang dikerjakan Pak Michael selama ini. Pak Michael kan sebenarnya dari awal waktu pertama kali bilang mau join bersama El Warrior, Ya, itu kan pas aku cek, wah Pak Michael bidangnya IoT, Internet of Things. Berarti kan ini teknologi banget nih gitu. Nah, kira-kira Pak Michael bisa share sedikit nggak pengalaman Pak Michael apa aja nih di bidang IoT itu gitu selama ini gitu? oke. Ya, pengen denger gitu. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk sharing apa yang sedikit banyak saya ketahui mengenai dunia teknologi. Diawali dengan IoT. Mm-mm. Memang saya bergelut di IoT sejak sekitar tahun 2016. Oh, udah lama ya. Di situ awal-awalnya IoT tentunya dengan otodidak, pelajari aspek-aspek sisi-sisi positif bagaimana IoT itu bisa meningkatkan kualitas hidup manusianya. Oh, Dan di situ berjalannya waktu ternyata IoT itu tidak hanya dari sisi kelasnya laboratory atau mungkin yang kelas, kalau mungkin dulu zamannya kita ada pendidikan elektronik di bangku sekolah, kita dulu sering membuat semacam mekanik elektronik yang di lab sekolah. Ternyata IoT tidak hanya membuat produk-produk yang kelasnya laboratory dan bisa istilahnya dari kelas rumahan atau kelas laboratory dan bisa menjadi komersial. Nah, itulah saya menarik waktu saya baca Pak Michael itu pernah membangun suatu jaringan di pelosok desa ya. Ya, Ya. itu pengalamannya tuh gimana Pak Michael? Bisa share sedikit nggak dari mana Pak Michael? Maksudnya kepikiran untuk oke, saya mau terjun nih buat membantu memasang jaringan di sebuah desa gitu. Itu di desa mana ya waktu itu? Jadi memang ini terkait juga dengan Internet of Things yang dimana itu masuk ke arah perkebunan. Jadi ibarat kata perkebunan kopi, UMKM di suatu daerah itu di sekitar Jember waktu itu. Sekitar Jember, di situ memang ada laboratorium kopi di sana, ada milik pemerintah, dan di situ ada UMKM juga. Ya. Kita uji cobakan di sana. Kita lihat di situ pertama ada UMKM yang memang bergerak di bidang kopi, tapi masih belum tersentuh aspek teknologinya. Akhirnya kita coba sosialisasikan, khususnya mereka yang generasi Gen Z atau generasi yang sudah melek teknologi. Akhirnya mereka ngeliat, ternyata mereka ingin lebih produktif. Ternyata mereka ingin lebih efisien. Bagaimana dengan platform IoT? Oke, kalau gitu kita bantu. Kita coba ini. Pertama ya tentu dipasang jaringan internetnya dulu. Sudah terjangkau di lokasi perkebunannya masyarakat tersebut. Itu sudah terjangkau. Kemudian kita pasang platformnya. Platform seperti softwarenya. Nah, setelah itu mereka punya kebun kopi, kita mulai pasang untuk mengukur kondisi hujan atau keringnya. Oh, bisa sampai ngukur itu ya? Hujan atau keringnya. Jadi lahan dia bagaimana kira-kira curah hujannya. Bagaimana nanti kalau ada iklim tertentu yang panas terus. Nah, tentu semua tanaman itu membutuhkan air. Yeah. Nah, semua tanaman membutuhkan air. Saat mana mereka lagi musimnya keringnya lebih panjang gitu, atau ada El Nino atau El Nina, itu sudah dipasang jaringan air. Jaringan air ke sumber air terdekat. Jadi saat mana kekeringannya kita lihat sudah mulai ekstra, si mana pohon kopi ini sudah mulai butuh air,
keluar sinyal. Ini harus keluar airnya secara otomatis. Oh, jadi kayak dipasangin sistem gitu Iya, berarti dipasangin ya. sistem. Jadi diairi gitu, sehingga mereka tidak, airnya tuh dalam koridor yang tetap supaya tanamannya sehat. Sama halnya kalau memang ternyata banyak hujan, curah hujannya tinggi, ya air ini jangan Jangan dikeluarkan, keluar gitu ya. jangan disemprotkan secara otomatis, secara sistem, supaya mereka jangan sampai terlalu lembab atau terlalu banyak air. Hasil tanamannya juga nggak bagus juga hasilnya. Dari sisi air itu sudah bisa mereka dibantu dengan teknologi Internet of Things. Lalu di airnya kita masukkan cairan yang penyehat alami. Cairan penyehat alami di mana buat subur gitu buat ya. subur. Nah, di situ kita lihat berapa tanaman kopi yang tadinya mungkin sudah hampir mati gitu ya. Dengan penguat alami ini, mereka ternyata bisa hidup, bisa panjang hidupnya. Jadi di situ jadi lebih produktif lagi. Kita lihat tidak hanya manusia, kita juga menolong tumbuh-tumbuhan supaya diberikan kesempatan hidup, kesempatan memproduksi lagi. Dan jadi bermanfaat juga. Bermanfaat lagi. Satu desa itu gitu. Betul, dan ternyata efektivitasnya menghasilkan 2 kali lipat. Oh, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi meningkatkan 100%. Karena produksinya. Hitungannya lebih tertata gitu ya. Tertata, presisi. Jadi kita tanya precision farming. Seperti itu. Farming, oke. Nah, ini kan karena kita udah ngomongin tentang yang berhubungan dengan sistem teknologi nih ya. Ini pasti nggak jauh-jauh dari yang sekarang udah ngetren banget, orang semua tahu itu tentang AI ya, Artificial Intelligence. Dimana mau nggak mau, memang kita semua tuh pasti akan terlibat dengan teknologi ini. Mau nggak mau, karena itu sudah kayak di mana-mana tentang AI ini. Dan dari pengalaman pekerjaan Pak Michael aja nih, pasti sangat banyak berhubungan dengan penggunaan AI, ya kan, tidak dipungkiri. Jadi pasti Pak Michael punya banyak sisi yang bisa Pak Michael jabarkan, sudut pandang dari Pak Michael tentang AI. Nah, kalau dari sisi positifnya nih, positif dulu, karena Pak Michael yang berkecimpung di bidang itu udah banyak lah ngelihat manfaatnya gitu kan. Ini sisi positifnya Pak, menurut Pak Michael apa aja nih? Mungkin saya agak mundur sedikit ya, bahwa setelah IoT itu memang AI mulai dikenal masyarakat di tahun 2020. Ya. Jadi setelah IoT muncullah AI sehingga namanya AIoT. Artificial Intelligence of Things. Jadi yang tadinya Internet of Things jadi Artificial Intelligence of Things. Jadi things itu kita buat intelligent, kita buat pintar. Nah, di situ 2020 mulai bermunculan memang beberapa tahapan. Memang kalau istilah AI ini memang lebih ke arah sesuatu sistem yang memanfaatkan pemrograman komputer. Di mana selama ini kita didik sistem komputer ini untuk bisa berpikir menyerupai kecerdasan manusia. Manusia tetap makhluk yang paling sempurna ciptaan Tuhan. Nah, AI ini mencoba membantu kita untuk sebagai teknologi yang alat bantu kita untuk memudahkan kita melakukan pekerjaan, mengambil keputusan, itu yang kita lihat manfaatnya. Nah, 2020 awalnya mungkin dikenal machine learning. Machine learning. Jadi di situ dengan machine learning pertama lebih ke arah dari sistem yang udah ada. Tadi dari mungkin kalau terkait dengan IoT tadi, kalau case-nya mengenai precision farming, udah terkumpul data-data yang banyak itu dari mungkin cuaca, air, produktivitas, pupuk nabati dan sebagainya. Itu dipelajari oleh mesin. Kemudian dikasih semacam output KPI-nya atau Key Performance Indicator-nya. Oh, ternyata supaya produktivitas bisa naik 100% seperti ini. Nah, itu udah mulai pintar tuh, jadi karena ada mesinnya itu membantu kita menyimpulkan. Jadi timingnya dengan cuaca seperti ini karena berdasarkan data-data yang lama, kita mulai perbanyak air tepatnya di tanggal keberapa, di bulan apa, di musim
kering yang mana, masa transisi dari musim hujan ke musim kering misalkan begitu. Oke. Sehingga itu machine learning itu mulai bekerja. Jadi AI sudah mulai masuk. Nah, masuk AI ada beberapa macam, dari machine learning kemudian deep learning. Lebih dalam lagi. Lebih dalamnya karena di sini mereka tidak hanya belajar dari data yang lama, data produktivitas lama, tapi juga dimasukkan dengan data-data baru. Let's say kita punya data dari BMKG. Akan terjadi El Nino di tahun ini. Kita masukkan dengan data itu. Sehingga muncul apa istilahnya preventif prediksi. Betul, preventif prediksi memberikan preventif. Kalau seperti ini sebaiknya ada usulan. Bisa memberi usulan sebaiknya. Gitu. Nah, setelah dengan tahapan preventif itu, kemudian masuk ke tahap preskriptif. Di level AI yang preskriptif, di AI preskriptif itu selain memberikan usulan, dia juga memberikan alasannya. Ini loh, kalau enggak kamu berikan vitamin nabati di bulan ke ini, kamu enggak akan tercapai produktivitasmu sekian. Gitu. Jadi lebih presisi aja ya. Dan ada namanya preskriptif. Jadi kita diketahui dengan bantuan mesin, dengan deep learning itu kita bisa lebih dapat advice dari situ. Kalau dari case tadi smart precision farming. Nah, di situ deep learning belajarnya tidak hanya dari data aja. Dia juga dari computer vision. Computer vision atau visi komputer ini adalah memanfaatkan video, memanfaatkan foto. Jadi kalau bicara case kopi, kita lihat apakah buah kopinya ini benar-benar warnanya cherry. Kan warnanya cherry kalau itu matang untuk nanti dipetik. Jangan sampai kematangannya belum matang udah kita petik. Sehingga menghasilkan aroma yang tepat, arabikanya atau jenis kopi yang tertentu. Nah, itu benar-benar dengan faktor computer vision tadi memberikan masukan ke AI yang preventif dan AI preskriptif. Seperti itu kalau cerita dimasukkan ke case yang smart precision farming. Tapi juga itu bisa masuk ke aspek-aspek kehidupan yang lain seperti kesehatan. Tuh di kesehatan udah mulai banyak pakai AI juga. AI. Itu kalau menurut Pak Michael sisi positifnya gimana tuh di bidang kesehatan? Karena sebenarnya kita di sini ngomongin sebenarnya ada dua sudut pandang ya. Maksudnya ada yang pihak yang pro, ada pihak yang kontra. Nah, ini kita yang pro dulu nih. Kalau di kesehatan AI ini nih membantu sejauh mana di bidang kesehatan? Kalau di kesehatan, di sisi manfaat AI di kesehatan itu bisa kita lihat dari AI ini kan memang membantu kita hampir menyerupai kecerdasan manusia dengan sistem komputer pemrograman. Hampir hanya sampai hampir. Tetap manusia lebih sempurna ciptaan Tuhan. Nah, di situ AI ini membantu situasi untuk semisal di emergency room ER. Di rumah sakit emergency room ER. Dalam kondisi situasi yang semuanya serba genting, golden period hanya singkat, dokter harus memutuskan berdasarkan simptom ABC. Simptom ABC dan juga dengan data-data lengkap tadi, dengan adanya deep learning tadi, kemudian masuk visi komputer dengan kondisi foto-foto hasil seperti ini, sudah keluar apa yang di situ preskriptif AI. Jadi ada usulan dari simptom-simptom yang dihadapi, diagnosenya skenario 1, 2, 3 usulan dari sistem AI yang harus dilakukan tindakan di emergency room. Dokter dalam situasi yang serba kritikal dan serba tertekan pressure time untuk menyelamatkan manusia, pasti dia punya batasan pikiran. Nah, dengan dibantu alat ini akan sangat memudahkan, sekali lagi memudahkan. Keputusannya ada di dokter kepala di tempat operation room tadi, dalam kondisi ER, dokter itu akan memutuskan apakah usulan 1, 2, 3 ini yang harus dilakukan tindakan ABC. Pengoperasian seperti apa? ABC.
Nah, kemudian di situ dia akan bisa mengambil keputusan. Keputusannya harus di manusia, di dokternya. Seperti apa supaya menyelamatkan nyawa manusia ini yang ada di IR. Sebenarnya lebih ke menambahkan bahan pertimbangan. Betul. Karena dia lebih cepat memperhitungkan ini karena udah ada data ya. Betul. Udah ada data yang terkumpul di situ. Betul. Gitu ya. Nah, itu kan tadi di bidang kesehatan ya. AI itu bisa membantu banyak referensi berpikir dan pertimbangan untuk dokternya dan tenaga kesehatannya gitu. Kalau misalkan di bidang lain nih, kayak sekarang kan banyak juga nih dipakai untuk bidang ekonomi, keuangan gitu. Sebagai prediksi-prediksi gitu. Kalau dari yang Pak Michael amati, itu sudut pandang AI di bidang ekonomi, di bidang keuangan gimana? Perannya sangat bermanfaat sekali. Mungkin kalau pemirsa yang bergerak di sektor perbankan, asuransi atau keuangan, perbankan, mereka ada namanya sistem KYC, Know Your Customer. Nah, Know Your Customer itu penting sekali. Profiling dengan prospek customer ini. AI dengan data yang dimiliki profiling customer tadi itu diolah. Dengan begitu sangat membantu pihak perbankan untuk mengantisipasi apakah ini prospek ini atau calon nasabah ini tepat menjadi nasabah perbankan tersebut. Tepat diberikan kredit. Nah, kredit scoring. Masuk ke kredit scoring. Jadi sudah KYC-nya sudah dapat. Kemudian ada sistem namanya kredit scoring. Juga masuk ke sistem kredit scoring. Memang orang ini tepat diberikan pinjaman. Karena dengan faktor kredit scoring yang udah ada unsur AI yang tadi, profilnya bagus. Mereka juga sistem pembayarannya juga bagus. Prospek bisnisnya bagus, kemudian juga loyalitasnya ada dan sebagainya. 5C lah kalau di perbankan istilahnya 5C itu. Nah, 5C yang sudah masuk di proses tadi untuk credit scoring, ya akhirnya membantu si pihak perbankan tersebut saat memberikan pinjaman kepada nasabah tadi. Jadi bahan pertimbangan juga untuk kira-kira aman atau tidaknya gitu ya dalam melakukan bisnis atau apapun itu yang berhubungan dengan keuangan lah. Betul. Jadi ada sistemnya KYC, credit scoring, kemudian juga ada satu biasanya bank juga punya sistem namanya fraud. Bahkan dari data fraud yang dimiliki perbankan tersebut memang tidak pernah ada kejadian semacam seperti ini. Dengan bantuan AI tadi, apakah kredit yang akan diajukan itu selama ini belum pernah ada kejadian fraud gagal bayar. Kalau dengan sistem yang udah begini, ternyata tidak ada kejadian yang pernah sebelumnya fraud gagal bayar, berarti aman untuk diberikan pinjaman. Seperti itu. Nah, tadi kan bicara tentang AI digunakan untuk prediksi di perbankan dan lain-lain. Di sini ada keresahan dari kameramen kita Jeffrey. Tadi dia sempat menyebutkan tentang judi online. Nah, karena AI ternyata udah banyak digunakan juga untuk prediksi-prediksi kayak gitu, Pak Michael. Jadi kan itu membuat banyak orang yang tergoda. Tergoda kan untuk ngelihat kayak wah prediksinya bisa menang dan lain-lain gitu. Nah, itu gimana ya preventifnya dari pemerintah, ada nggak sih sebenarnya tentang judi online-nya, atau memang sebenarnya kita udah kasusnya gimana, kejebolan atau gimana? Oke. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih ke Jeffrey untuk pertanyaan yang langsung disampaikan keresahan masyarakat yang terjadi. Memang tadi seperti yang saya coba sampaikan bahwa kemajuan AI ini harus dibarengi dengan security. Jadi jangan sampai berat sebelah. AI-nya sudah maju 2-3 langkah, security-nya baru dipikirin kemudian. Itu sangat terlambat. Jadi memang begitu ada AI masuk di suatu industri, security-nya harus disiapkan. AI masuk lagi, security disiapkan. Sama halnya nih kejadian judi online. Judi online ini memang sangat meresahkan.
sudah begitu merasuk dan mempengaruhi ekonomi negara kita karena jumlah besar yang kesedot dana masyarakat di judi online. Nah, alhasil pemerintah pun juga sudah segera berupaya secara maksimum, yakni dari aspek security-nya, jadi dikejar agar tidak sampai semakin berkembang kembali. Jadi di situ diterapkan security penggunaan data pribadi tadi, PDP-nya diterapkan, kemudian juga dari sisi link-nya, link ke situs-situs itu juga harus jadi dimonitor, sehingga tidak lagi link di mana kontak ke link ke luar, ke tempat perjudian online yang kebanyakan servernya adalah di luar. Oh, kebanyakan di luar? Iya, kebanyakan server judi online ada di luar. Jadi dengan penerapan data, onshoring data atau localized data, sangat meminimize aspek judi online tadi. Karena kontrolnya ada di pemerintah. Jadi sebelum data di server tertentu itu keluar, sudah disaring dulu. Tadi dari aspek security sudah disaring dulu. Ini data pribadi kok mau dikirim ke mana ya, ke negara lain ya? Nah, itu udah disaring dulu. Nah, kemudian datanya di situ ada menyebut keuangan. Ada mungkin e-wallet kita. Loh, ada apa nih kok e-wallet mau keluar? Nah, disaring dulu. Itu preventifnya itu. Jadi disaring, ada semacam firewall istilahnya kalau di security yang disaring supaya tidak bisa data itu keluar. Dan memang sekarang pemerintah berusaha mencegah itu dengan berusaha secara maksimum, walaupun memang karena sudah ketinggalan 2 langkah, ya ngejarnya juga ya tertatih-tatih. Tapi itu sudah kita lihat mulai cukup baik. Mulai difokuskan gitu. Bahkan tidak hanya Komdigi saja sebagai ini, tapi stakeholder yang terkait ya, dari sisi kepolisian, kemudian juga dari sisi segala aspek keamanan itu tidak hanya dikelola oleh Komdigi, tapi juga stakeholder yang lain. Kemudian juga sudah muncul sekarang, baru saja minggu lalu, tata kelola kecerdasan artifisial untuk industri perbankan dan industri keuangan yang dikeluarkan oleh OJK. Minggu lalu mungkin minggu ini itu baru dikeluarkan OJK, itu menjadi tata kelola acuan. Nah, jadi itu kalau terkait dengan pinjaman-pinjaman online yang tidak menerapkan tata kelola itu, OJK punya aturan, bisa memberhentikan standarisasi, bisa memberhentikan operasinya. Jadi memang nomor 1 itu setelah diterapkan, sudah disosialisasikan di minggu ini, mereka pemilik platform pinjaman online harus mengikuti step-step itu, standar itu. Bila tidak, ya siap-siaplah teguran, siap-siaplah kemudian ya diberhentikan usahanya, seperti itu. Dan nomor 1, pertahanan terakhir adalah manusianya. Nah, ini itu pertahanan terakhir manusianya. Manusianya itu, pengguna teknologi itu jangan sampai tergerak untuk masuk sekalipun, pertama pun. Begitu masuk membuka situs, karena sudah ada tadi mesin learning. Belum lagi deep learning, mesin learning kita baru mampir nih buka, ini kok menarik ya. Nah, itu udah kebaca. Muncul iklannya sana sini. Kamu pernah masuk ke situs ini. Nah, itu baru mesin learning. Di mesin itu, di website itu Anda mulai nanya, mulai menggalak nih. Prediksi, untungnya bisa lumayan nih. Dalam waktu 5 hari aku bisa untung 100 juta. Nggak kerja apa-apa bisa untung 100 juta. Itu udah deep learning-nya kerja setelah mesin learning. Ini orang sudah mulai buka-buka nih, ngelihat keuntungannya berapa nih. Nah, langsung tahu ini orang butuh uang. Ini orang butuh uang, ini siap dijerat. Jadi pertahanan terakhir dan manusianya. Kita harapkan manusianya, setelah perusahaan punya etika, punya tata kelola yang baik, manusianya juga harus punya benteng. Harus punya benteng. Jangan sampai kamu dimanfaatkan oleh teknologi. Jadi jangan sampai kita kebaca, guys. Jangan sampai istilahnya kita malah dijerat sama AI. Itu kalau sudah sampai kayak gitu kan. Jadi tolong jangan sedikit pun mencoba-coba judi online, pinjaman-pinjaman yang memang sebenarnya
nggak ada standarisasinya, Dari kita sendiri OJK. juga sebenarnya nggak mampu gitu. Jadi ya kita harus bijak banget ya Tuh. di bagian ini gitu. Pokoknya judi itu haram, guys. Judi meracuni kehidupan. Kendali itu ada di kita. Kita manusia, kita makhluk yang sempurna, ciptaan Tuhan. Kita harus mengendalikan keinginan free will kita, istilahnya. Kita kalau misalnya butuh sesuatu ya kita harus usaha dulu dan jangan menginginkan sesuatu yang melebihi dari apa yang kita mampu sebenarnya. Betul. Cuman dari sini aku jadi menyadari ternyata data-data kita ini makin berkurang privasinya ya Pak ya. Dengan AI aku ngerasa banget gitu. Kok kayaknya data aku dia udah diperjualbelikan kemana-mana, kayak semua orang tahu, semua bank nelpon gitu kan, kayak gimana ya. Mungkin nih kita masuk ke sisi kontranya ya. Betul. Kontra dari AI itu sendiri ternyata dirasakan juga sama masyarakat sekitar. Kayak seolah-olah aplikasi-aplikasi yang kita pakai di sini, platform sosial media dan lain-lain tuh seolah-olah tahu referensinya kita, tahu semua tentang apa yang sedang kita kerjakan. Apapun itu bisa tiba-tiba muncul iklan gitu, yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Ini kan berarti privasi kita sudah mulai terancam nih Pak Michael. Kalau menurut Pak Michael sendiri gimana dari sisi itu? Dari sisi kontra dari AI sendiri, kira-kira ada ancaman nggak sih dengan kemajuan AI yang sekarang? Betul sekali. Ke masyarakat? Itu pertanyaan yang sangat tepat dan memang itu ada keresahannya di masyarakat. Nah ini pentingnya peran pemerintah hadir. Pemerintah hadir sebagai regulator, sebagai entah itu pengawas dan sebagainya, itu harus hadir dalam kondisi keresahan di masyarakat. Jadi masyarakat merasa apakah betul data-data yang digunakan itu betul seizin pemiliknya. Nomor satu itu, seizin pemiliknya. Jadi ada peraturan-peraturan di mana perbankan atau tadi di mana sistem apapun atau platform apapun saat menggunakan datanya harus seizin pemilik datanya, seizin nasabahnya. Misalkan saat profiling, nah apakah memang data itu diambil berdasarkan data resmi, bukan data yang diambil di istilahnya database yang dijual secara gelap kalau kita istilahnya. Nah itu harus proses pembelian data atau mendapatkan data itu harus semua melalui proses yang legal dan resmi. Regulasinya sudah ada, di sini pemerintah hadir. Pemerintah ada dari Kementerian Komdigi, sudah menerapkan aturan-aturan. Sudah ada kah? Sudah ada aturan-aturan yang sifatnya etika AI. Nah, AI ethics. Nah, itu sudah disosialisasikan oleh Komdigi. Etika AI ini pertama nomor satu mengikuti kaidah-kaidah aturan undang-undang pelindungan data pribadi PDP. Nah, apakah data itu resmi dapatkannya atau melalui yang sifatnya tidak resmi. Yang hanya dipakai adalah yang resmi, semisal data Dukcapil. Nah, Dukcapil itu kan data resmi yang dimiliki oleh pemerintah dalam negeri, di Kementerian Dalam Negeri, data kita KTP, dan itu resmi dan dijaga oleh mereka. Nah, kemudian data-data yang lain, semisal apa yang dimasukkan saat kita biasanya kalau mengisi form, entah itu asuransi atau perbankan kan harus ngisi, ataupun kesehatan kan harus ngisi data-data kita. Nah, data-data yang ada itu harus ada izin dari si pemilik data, apakah boleh digunakan oleh rumah sakit tersebut untuk keperluan rumah sakit. Nah, kalau diperlukan, kalau akan dipakai untuk data-data itu untuk keperluan di luar rumah sakit, harus seizin pemilik datanya. Sehingga data itu nempel kepada si pribadi. Makanya perlindungan data pribadi undang-undangnya. Itu. Dan kemudian sudah ada dari sisi perbankan juga ada. Sudah baru saja keluar peraturan dari OJK mengenai pemanfaatan AI di perbankan. Dan itu tentunya aturan itu juga terkait dengan bila mana tidak mengikuti regulasi tersebut, ada
ancamannya, sanksi. ada sanksinya seperti itu. Jadi di sini pemerintah hadir, keresahan masyarakat, bagaimana data kita dilindungi, bagaimana data kita dimanfaatkan. Sama halnya setelah Kementerian untuk di perbankan, industri kesehatan juga gitu. Industri kesehatan sedang ada aturan-aturan dalam pemanfaatan data mereka. Oke. Seperti itu. Nah, Semoga menjawab. itu kan dari sisi keresahan kalau soal data. Ini ada keresahan yang lebih besar lagi sebenarnya. Iya. Jadi belakangan itu kalau aku baca di komen-komen tentang kemajuan AI, apalagi udah menggunakan teknologi robotik dengan AI dan lain-lain, timbul keresahan baru, yaitu berkurangnya pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu akan banyak berkurang ke depannya kalau misalkan sebegitu hebatnya robotik AI itu gitu bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang dimana mereka punya perhitungan, oh ini akan lebih cost efisien untuk jangka panjang dibandingkan tenaga kerja manusia. Nah, kalau menurut Pak Michael sendiri nih, untuk sekarang skalanya itu berapa persenkah sebuah pabrik atau perusahaan itu lebih baik menggunakan teknologi AI ketimbang manusia gitu. Maksudnya kayak keuntungannya itu tetap lebih untung pakai robotik untuk sekarang atau pakai manusia nih sebenarnya? Iya. Kalau bisa menjawab itu memang semuanya teori relatif ya, tergantung dari bisnisnya, manufacturingnya apa, industrinya apa. Kalau industrinya memang padat karya, ya tetap harus karyawan yang harus diutamakan yang banyak karena memang padat karya industri itu. Hadirnya AI hanya sifatnya melengkapi para pengambil keputusan di pabrik itu atau di perusahaan itu untuk mengambil keputusan berdasarkan proses produksinya supaya efektif dan efisien. Kalau yang padat karya, jadi tetap bisa berjalan. Kalau yang terkait dengan padat modal, nah itu biasanya risikonya ke arah yang padat modal. Padat modal itu biasanya terkait industri-industri elektronik, industri terkait dengan teknologi, misalnya industri manufacturing kendaraan listrik, EV dan sebagainya. Itu kan syarat padat modal, padat teknologi, dan itu memang ada kecenderungan ancaman menggunakan robotik. Pemanfaatan robotik mungkin lebih dari 50%. Jadi karyawannya bagaimana? Iya. Sekarang sebenarnya ada kemampuan di mana dari sisi perusahaan harus melatih karyawannya. Melatih karyawannya supaya melek teknologi. Iya. Satu itu. Kedua, melatih karyawannya untuk menjadi pelatih AI. AI ini tetap bagaimanapun AI ini butuh disuapi. Iya, gitu. Tetap butuh ada yang mengendalikan itu ya. Jadi mereka kalau hanya disuapi dengan proses produksi yang 10 langkah, misalkan gitu kita ambil 10 langkah, sebenarnya si supervisor atau pelaksana di lapangan di pabrik itu udah mengenali bahwa ada sebenarnya 12 langkah. Nah, si ini akan memberikan pelatihan kepada sistem AI-nya. Karena AI ini tetap biar bagaimanapun hanya suatu pemrograman komputer sistem yang menunggu dilatih oleh input oleh manusianya. Nah, ini karyawan itu dijadikan pelatih AI. Jadi untuk menyempurnakan sistem yang berkelanjutan, karena sistem itu kan terus berkembang supaya produktivitasnya meningkat, efisiensi meningkat, ya itu yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, mereka ini jadi pelatih AI untuk mengembangkan sistem setelah mereka dilatih teknologi, mengenali sedikit pemrograman, kemudian melengkapi dari algoritma AI-nya. Itu tadi kalau kita bicara skala 10, ternyata sebenarnya supaya lebih produktif ada 12 rumusan algoritmanya. Sehingga dia bisa melatih 2 lagi, dia yang latih. Dia harus menginput data lagi ke AI-nya. Alhasil mereka tuh tentunya juga dibayar lebih naik gitu loh oleh perusahaan. Jadi yang semestinya hanya supervisor dengan proses produksi yang normal tanpa adanya AI, begitu dia jadi pelatih AI, tentunya dia punya insentif tambahan dengan kemampuan tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya ada sisi memang ada ancaman kalau yang dalam proses perusahaan yang padat modal dan syarat teknologi. Tinggal pemilik perusahaan ataupun hadirnya pemerintah di situ bisa menjembatani
mengarahkan di Dengan mana bijak ya, dengan supaya bijak, tetap seimbang tetap gitu ya. seimbang. Betul. Tapi karena memang AI ini sangat pesat ya, maksudnya yang mendapatkan input data yang sangat pesat, karena kan orang-orang manusianya juga sebenarnya udah ada yang pinter-pinter gitu. Tapi yang masih agak di tengah-tengah atau ke bawah ini jadi harus berlomba-lomba Iya. gitu dengan kepintaran AI ini. Kalau nggak mampu berlomba-lomba dengan kepintaran AI ini, jadi seolah-olah kayak tersingkirkan gitu kan. Padahal kalau misalnya kita lihat di kenyataan lapangan, sebenarnya manusia yang masih di tengah dan ke bawah itu jumlahnya lebih banyak, Betul. Pak Michael, menurut apa yang saya observasi ya. Betul. Gitu. Maka dari itu banyak keresahan yang timbul. Betul. Karena yang bisa mengikuti AI, benar-benar ngikutin sampai apa istilahnya, sangat bisa memanfaatkan teknologi AI ini sebenarnya nggak terlalu banyak. Kebanyakan itu justru orang kayak mau nggak mau aku harus ngikutin gitu. Jadi kayak ada keterpaksaan gitu, karena memang dihadirkan AI dan cepet banget nih gitu. Jadi disitulah begitu ada ketidakseimbangan, orang-orang pasti akan resah sebenarnya, ya kan. Cuman kalau memang untuk kayak Pak Michael gitu yang udah biasa dengan lingkungan teknologi, pasti merasa ini sangat bermanfaat sekali sebenarnya. Dan apalagi kalau kita bisa menggunakannya dengan sangat bijak, itu justru sangat bisa membantu banyak aspek dalam kehidupan ya. Betul. Nah, mungkin bisa saya tanggapi seperti ini. Untuk kalau piramid Maslow ini yang memang di menengah ke bawah memang jumlahnya pasti lebih besar. Ya. Nah, di sini aspek triple helix. Triple helixnya ini aspek pendidikan. Dunia pendidikan harus melihat keresahan itu. Ayo bantu turun ke bawah. Tidak hanya pemerintah juga tidak bisa berdiri sendiri. Jadi triple helix ada pemerintah hadir, dunia pendidikan hadir. Mereka coba mengajak, melatih gitu masyarakat yang di level Maslow yang tengah ini tadi untuk tadi pelatihan teknologi. Kemudian dia dilatih teknologi, setelah mengenali teknologi dikenali mengenai AI. Dengan kurikulum menjadi pelatih AI tadi. Menjadi pelatih AI. Nah, diajarin bagaimana prompting. Prompting itu adalah kalau kita di AI itu sistem yang membantu mesin learning tadi. Manusia tetap keingintahuan, ingin bertanya sesuatu. Nah, itu istilahnya prompting. Nah, prompting itu dilatih. Prompting mana yang tepat, prompting mana yang tepat, prompting mana yang tepat supaya sistem ini jadi semakin pintar, kemudian menghasilkan masukan usulan keputusan yang semakin baik supaya tidak salah seperti itu. Jadi di situ dilatih ke arah menyiapkan mereka-mereka yang tenaga kerja yang di Maslow yang tengah ke bawah itu dilatih seperti itu, sehingga mereka terbuka lagi peluang kerjanya. Dengan mungkin kalau bicara di kurikulum atau bicara di CV-nya atau resumenya, mereka punya keahlian tambahan setelah belajar dengan universitas di pihak institusi pendidikan membantu turun ke bawah. Nah, itu mereka punya keahlian tambahan menjadi pelatih AI. Nah, perusahaan akan lihat, oh dia ngerti AI. Oh ya dah, boleh. Kita udah mulai mengenalkan AI paling nggak di proses, let's say untuk stok, misalkan untuk pergudangan, dibutuhkan gudangan material pas SKU-nya kan banyak sekali. Untuk memanage-nya nah, cukup sulit ya, sortir barang-barang. Butuhnya besar sekali. Nah, dibantu, dia udah punya kemampuan AI dan dia dapat kesempatan bekerja di situ. Seperti itu. Semoga menjawab keresahan yang ada. Jadi kalau misalkan dari observasi aku juga nih ya Pak Michael, ini sharing aja. Kalau misalkan dari sisi umur, sebenarnya teknologi AI ini kan sebenarnya memudahkan proses kan. Tapi kalau misalkan dari kecil sudah sedikit-sedikit dibantu AI, nantinya jadi mengurangi proses belajarnya nggak? Aku kan keresahan orang tua. Iya. Jadi seperti kayak saya anak kecil kalau udah dari kecil udah dikasih dikit-dikit, tanya AI aja, tanya aja di itu ChatGPT atau apa gitu kan, langsung dapat jawabannya. Dia tahu tapi dia belum mengalami. Nah, ini juga yang menurut aku tuh sesuatu yang harus kita pertimbangkan juga sebagai orang tua atau orang yang sudah mengerti cara memanfaatkan AI. Tapi kalau misalnya anak-anak yang lagi
masa pertumbuhan, kadang-kadang AI itu malah jadi memanfaatkan dia. Iya kan, di situ ada pertimbangan juga nih. Ini aku sharing aja karena kan berpikir tentang kemajuan teknologi sekarang gitu. Sedangkan kita dulu, Pak Michael juga apalagi sebelum ada internet, gimana perjuangan Pak Michael untuk mempelajari segala hal ya kan, sampai bisa ke sini gitu. Kalau tidak mengalami banyak hal itu, gimana Pak Michael bisa mengerti banyak gitu. Tapi anggaplah Pak Michael berpikir, wah kalau dari kecil gue udah tahu ini itu dari AI gitu. Segala macam gue udah tahu gitu. Tapi minim pengalaman. Itu kira-kira Pak Michael gimana gitu. Nanti perkembangan anak-anak di masa depan nanti gitu. Kalau udah kenal dengan AI. Oke. Saya lihat dari sisi strategi pemerintah ya yang sudah kita lihat. Pemerintah tetap hadir. Pemerintah melihat keresahan ini dan mereka juga memperkuat dari aspek. Jadi AI itu harus tumbuh bersamaan. AI-nya berkembang, aspek security-nya berkembang. Security, Jadi memang dua ini harus tumbuh bersamaan. Jangan sampai AI larinya kecepatan, security-nya ketinggalan. Jadi harus imbang bersamaan. Security ini selain tadi melindungi data pribadi, juga melihat dari kelayakannya. Si anak ini udah tepat belum menggunakan AI ini. Sama halnya mungkin keresahan dulu kita orang tua, waktu saat ada zaman internet. Tentunya di komputer anak-anak kita pasang aspek pengaman lah gitu loh. Tidak ke situs-situs yang tidak pada tempatnya, yang tidak pada usianya. Nah, walaupun mereka tetap keingin haus ya kita kasih software-software yang tepat, software-software yang ilmu pengetahuan. Dulu waktu itu banyak software ensiklopedia. Nah, zaman anak saya dulu, saya masukkan software-software ensiklopedia sehingga dia nanya apa saja, tinggal ketik. Sebenarnya itu seperti AI juga, tinggal ketik, langsung jawab, ada gambar, ada penjelasan, dan ensiklopedia kebetulan ada aliran dari Amerika dan aliran dari Eropa. Dua-duanya kebetulan saya pasang di komputer di rumah sehingga anak-anak tertarik sekali. Dan hasil tidak ke arah yang hal-hal yang negatif. Karena dunia keinginan tahuannya harus kita isi, tapi keinginan tahuannya tetap yang kita arahkan yang positif, yang aman. Di sini sudah kita protect. Saat dia membuka situs yang maaf kata belum tepat pada usianya, ya dia tidak bisa. Gitu. Jadi selalu harus begitu. Nah, di aturan dan regulasi yang ada sekarang yang diterapkan pemerintah juga menyiapkan begitu. Jadi dari aspek AI-nya sudah maju, bagaimana security-nya? Security harus seimbang. Jadi ibarat kata tidak bisa lompat ini melebih karena ini lebih tinggi, jadi ketinggalan. Jadi harus sama. Harus sama, security ya itu tadi aspek tidak hanya pembobolan data kita, tapi juga dari sisi kelayakan situs-situs atau kelayakan prosesnya, sehingga si anak ini tepat mendapatkan informasi di usianya. Termasuk kayak misalkan AI ini kan memerlukan data center ya, setahu aku. Nah, data centernya ini tuh sebenarnya terpusat di global atau di setiap lokalisasi itu ada data center masing-masing, Pak Michael? Itu pertanyaan yang sangat relatif, sangat berhubungan, korelasinya tinggi sekali. Saat mana dulu saya di teknologi IoT, kemudian AI, AIoT, habis itu kita pikirkan data center. Harus ditaruh di mana ini? Iya. Karena kita nggak ingin data-data kita ini ada di maaf kata di cloud di luar negeri, yang mana kita tidak tahu apakah aman enggak, walaupun kita juga tidak tahu yang di lokal aman apa enggak, tapi paling enggak kita tahu bahwa data ini ada di Indonesia, data saya ada di mendekati kita gitu. Misal kita menaruh data di KTP kita, di Dukcapil, kita yakin bahwa data kita ditaruh di data center lokal. Nah, seperti halnya itu kita juga perhatikan di sini dari sisi kita taruh data-data tersebut di data center lokal. Ada salah satu prasyaratnya di regulasi yang diterapkan pemerintah bahwa data centernya harus di tempat di lokal atau onshoring data. Namanya onshoring data, bahwa ini datanya data punya masyarakat Indonesia loh. Ya harus di Indonesia. Gitu. Dari bahasa aja juga beda-beda kan. Dari bahasa beda-beda. Atau ini kita penduduk DKI loh. Ya diharapkan datanya ada di servernya DKI misalkan gitu. Jadi semakin lokal sehingga saat mana kita membutuhkan, saat mana kita mengharapkan itu bisa langsung data itu di-feed ke
kita. Let's say misalkan data kesehatan. Kita ingin data kesehatan di lokal loh, saat mana kita ke rumah sakit terjadi, kita harus ke UGD. Nah, itu menarik datanya harus cepat kan. Iya. Karena kan hitungannya dokter butuh mendiagnos. Iya. Kita dulu punya record seperti apa. Nah, seperti itu. Sehingga itu penting sekali data itu ada di lokal, localized data atau onshoring data. Itu sudah mulai pemerintah aware, semua juga pengguna juga aware, karena tolong ya data kita di mana? Oh, data, oh ya. Sudah mulai kritis ke arah situ. Berarti kalau misalkan dari orang-orang tertentu ini saya mau coba pakai AI misalnya, itu mereka gimana biar mendapatkan kayak kecocokan atau keamanan dari AI itu? Kira-kira ada saran nggak dari Pak Michael kalau ada orang yang baru mau menggunakan AI misalnya untuk bisnisnya atau untuk apa gitu? Oke. Nah, dengan program Triple Helix, institusi pendidikan beberapa universitas yang berhubungan dengan saya itu memang sudah punya fasilitas AI Laboratory. Oh, AI Laboratory. Let's Ini say, ngapain sih di AI Laboratory? Di Laboratory itu mereka sudah menyiapkan servernya, semacam data center. jadi Tapi dengan skala kecil, skala localized di situ, dengan kelas superkomputer yang processingnya cukup bisa mengolah data yang cukup baik processingnya, sehingga di situ lab AI ini bisa dimanfaatkan masyarakat. Nah, tinggal masyarakat misalkan datang ke universitas terdekat di lokal tersebut, apakah universitas tersebut punya fasilitas laboratori AI? Oke, kalau udah punya, apakah boleh kami secara umum, masyarakat umum ikut memanfaatkannya? Ya bisa aja mungkin sistemnya berbayar dan sebagainya, atau kayak kalau dulu semacam kayak sewa internet di warung internet, sama halnya seperti itu. Nah, seperti itu bisa memanfaatkan enggak seperti itu. Nah, beberapa universitas sudah ada seperti itu yang kebetulan saya juga kunjungi dan saya coba review waktu itu beberapa universitas. Itu juga dia udah selain mengembangkan laboratori AI juga ada security AI-nya. Jadi bagus nih, aman. Jadi saat dia mencoba, oke, ternyata aman, jadi nggak akan ibarat kata datanya cukup aman, tetap bocor, karena datanya tetap tersimpan di universitas tersebut. Itu kalau kelas universitas, silakan mungkin pemirsa kalau ada universitas di lokal tempatnya atau skala yang lebih universitas nasional, universitas negeri, bisa ditanyakan. Lebih baik menggunakan yang data yang memang ada di sekitar itu ya. Betul. Jadi lebih presisi juga kalau mau ada prediksi atau perhitungan apapun. Betul. Atau ke yang saat ini yang kami ketahui adalah beberapa operator telekomunikasi. Mereka juga sudah punya laboratori AI atau jasa AI. Kalau di kelas bisnis, kelas perusahaan-perusahaan, UMKM, atau small medium enterprise, itu bisa ke perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Itu mereka sudah menawarkan produk-produk AI-nya. Silakan datang ke mereka. Kita punya mau uji atau melakukan testing AI tertentu misalkan, entah itu UMKM apa ingin meneliti, let's say obat-obatan, atau mungkin dari UMKM mengenai catering gitu, silakan datang ke beberapa operator yang memang sudah punya jasa layanan tersebut untuk menyewa fasilitas yang sudah ada AI di sana gitu. Nah, itu yang saya udah kenali ada, jadi universitasnya sudah ada, beberapa universitas negeri juga udah ada, kemudian juga operator telekomunikasi nasional juga sudah ada seperti itu. Oke. Dan itu memang sangat membantu ya. Sangat membantu. Di bidang bisnis terutama. Iya. Nah, oke. Mungkin nih pertanyaan terakhir ya, Pak Michael. Kira-kira kalau menurut Pak Michael sendiri perkembangan AI nanti ke depannya kayak gimana sih di 5 tahun ke depan gitu mungkin, atau ada prediksi tertentu dari Pak Michael yang mau Pak Michael sampaikan di sini? Ya, AI akan semakin memasyarakat. Maksudnya gimana tuh? Dalam artian sektor yang sudah mulai, yakni perbankan, keuangan, dan kesehatan, dan mungkin akan masuk ke sektor pelayanan masyarakat. Seperti itu. Beberapa pemerintahan daerah juga sudah mulai menerapkan AI dalam aspek pelayanan masyarakatnya, sehingga saat mana masyarakat datang untuk butuh pelayanan atau ke kantor PTSP tidak perlu berlama-lama.
pertanyaannya apa langsung dijawab dan langsung muncul dokumen yang dibutuhkan seperti itu. Arahan-arahan jadi udah lebih cepat seperti itu. Dan berkembangnya teknologi, nanti AI ini masuk ke tahap explainable AI. AI. Explainable AI itu apa tuh? Nah, explainable AI ini lebih ke arah saat mana AI ini sudah memberikan rekomendasi, let's say skenario pengambilan keputusan A, B, C. Nah itu keputusan itu bisa dijelaskan lagi. Explainable-nya maksudnya dijelaskan kenapa keputusan A diarahkan situ. Yang tadi preskriptif tadi, kenapa skenario B, kenapa C seperti itu. Jadi sehingga semakin lengkap lagi karena sudah mengolah datanya yang lebih besar. Tadi data centernya sudah di lokal juga lebih besar, mengolah datanya lebih cepat. Jadi latensinya saat mereka memproses, mereka tahu langsung jawabannya, diberikan jawaban. Kenapa nih saya disuruh semisal pengambilan keputusan seorang dokter di emergency room, kenapa saya harus melakukan operasi seperti ini? Nah, dijawab langsung ini. Dijelaskan secara sistem. Oh ya udah. Jadi memudahkan dia dalam suatu critical golden time, mungkin hitungannya menit, dia langsung bisa menjawab. Sehingga tentunya ke depannya masyarakat akan lebih secure lagi saat mendapat pelayanan kesehatan. Resiko kegagalan juga semakin minim gitu. Dari situ diharapkan tentunya kualitas hidup masyarakat, pelayanan kesehatan juga makin maju dan itu akan menjadi semakin berkembang. Kita juga manusia akan menikmatinya dengan teknologi ini. Itu. Oke. Itu adalah prediksi perkembangan ke depan ya tentang AI yang nantinya akan ada explainable artificial intelligence. Jadi semua bisa dibantu dijelaskan oleh AI. Nah itu apa ya, kalau aku tangkap dari situ tuh seolah-olah manusia benar-benar sudah dibantu dengan AI, bahkan untuk berpikir pun AI bantu kita. Jadi kalau misalkan boleh aku simpulkan, dari pendapat pribadi aku nih ya, AI ini sebenarnya bagus banget. Ada dua sisi. Dari sisi positifnya itu sangat memudahkan kita, apalagi di saat-saat genting atau urgent gitu. Kita jadi punya lebih banyak referensi berpikir, lebih banyak opsi gitu. Apalagi nanti kalau sudah masuk ke explainable artificial intelligence, itu kan berarti semakin banyak lagi referensi yang bisa kita gunakan. Karena nggak cuman dari yang kita ketahui di sini aja, karena itu kan input datanya udah dari berbagai macam tempat, berbagai macam pengalaman orang diinput di situ, ya kan? Itu dari sisi positifnya. Dan kalau dari sisi lainnya nih, yang mungkin menjadi keresahan banyak orang tentang kemajuan AI ini, menurut aku karena itu AI ini kalau tidak diimbangi dengan tadi Pak Michael bilang, keamanan, secure, dan juga tidak diimbangi dengan manusianya yang mau ikut terlibat atau ikut melatih dirinya untuk berpikir gitu. Karena gimana pun juga artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini sebenarnya ini tetap mengarah pada data-datanya tuh diinput oleh manusia itu sendiri. Ya kan? Jadi sebenarnya tetap ada keterbatasan. Sedangkan manusia itu memiliki kecerdasan natural yang dimana bukan cuma panca inderanya saja yang bekerja, tetapi hati nuraninya juga ikut bekerja. Di situ yang AI tidak punya. Tidak. Maka dari itu kita harus tetap kompetitif dan juga bijaksana dalam menggunakan AI. Selama kita bijaksana, tetap memanfaatkan AI untuk kebaikan kita dan orang lain, itu sangat bagus. Jangan sampai teknologi yang memanfaatkan kita. Betul. Jangan sampai teknologi yang memanfaatkan kita dan membuat kita jadi malas berpikir, jadi terlalu bergantung. Nah, itu sudah bahaya kalau kayak gitu. Itu sih. Jadi bijaklah menggunakan teknologi. Betul. Ya. Jangan sampai teknologi membuat sisi kemanusiaan itu hilang. Itu sih. Itu mungkin kira-kira dari kita. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak Michael? Itu udah kesimpulan yang paling tepat. Ya, terima kasih. Bahwa kita punya hati nurani, manusia diberikan hati nurani, itu sebagai pengendali utama kita. Manusia tetap makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dan kita harus mengendalikan. Kita memang dikaruniai untuk mengendalikan segala sesuatu yang diberikan kemudahan.
Sang Pencipta untuk kita bisa hidup dengan kualitas yang lebih baik lagi Iya. dan bertanggung jawab terhadap dunia. Nah, itu bertanggung jawab terhadap dunia. Betul Ciptaan sekali, itu, setuju. Itu aja dari kita. Semoga konten hari ini bermanfaat. Terima kasih Pak Michael buat Terima kasih. semua informasi dan penjelasannya. Keren Terima banget. kasih. Dan semoga ini semua menambah wawasan yang menonton juga. Ya. Dan terus dukung channel Dewan 12 dengan kontribusi positif kalian semua. Sampai di sini kita pamit dulu. Bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Seek the truth in every way. El Warrior, we stand with conscience and might to challenge the darkness